Ya, Bang Gorila. La ilaha illallah Gorilla. dia lagi. Pengikutmu itu bilang aku harus masuk ke room kau. Apa kabar Pastor Loading? Sehat. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya. Ini kami dari pihak keluarga memohon maaf kepada kalian semua apabila beliau selalu ngamuk-ngamuk di luar. Kami sangat memohon maaf karena kemarin lupa dipasung ya teman-teman. Kami mohon maaf ya. Beliau ini sebenarnya orang baik teman-teman ya. Cuma kalau kelebihan berbicara ya terkadang begitu ada miring-miring sedikit ya. Benar kan? Itu kan. Jadi teman-teman mohon maaf tapi insya Allah beliau sudah jinak kok. Sudah jinak, tidak pernah menggigit lagi. Itu kan. Coba dibuka mute, coba dibuka mute. Coba. Tapi beliau nurut kok. Beliau nurut kok. Coba gonggong dulu, gonggong. Ah, itu kan? Itu kan beliau nurut. Gonggong. Gimana gonggong? Petekok, petekok. Nah, tuh kan. Biasa Tuhan dia ganti, gonggong pun dia ganti meong. Ini. Tidak ada yang masuk. Gimana kabar? Sehat. Gimana kabar? Abang keluarga gimana kabar? Sehat? Oh, udah jangan Sapa-sapa dulu netizen saya. Sapa-sapa dulu netizen saya dengan kata-kata yang sopan. Silakan sapa-sapa. Oke. Jangan kamu doakan mereka ya. Karena Tuhan tiga. Sapa-sapa saja. Tuhan memberkati semua netizennya Bang Loading, memberikan kesehatan, memberikan apa namanya kekuatan untuk ceramah buat Bang Loading gitu loh. Bang, tapi kemarin saya apa? Kemarin saya ngomong sama ada Oten satu, kayaknya dia itu bukan pendeta, dia cuma jemaat, tapi dia aktif sekolah minggu. Dia mengatakan bahwa narasi abang itu salah waktu Yesus ke neraka itu buka kunci di sana itu. Dia bilang itu narasi yang tidak berdata itu. Tapi saya tidak percaya dia karena dia ini apa bang? Dia ini cuma jemaat mingguan, sementara abang ini kan pendeta. Boleh abang minta penjelasan? Ada dia di bawah tapi dia tidak mau naik. Saya jambak dari tadi dia di bawah. Coba abang penjelasan bahwa Yesus 3 hari itu ke neraka untuk menyelamatkan orang-orang di neraka. Silakan bang. Iya, jadi kan selama kan dikatakan ketika Tuhan Yesus dia mati selama 3 hari dan rohnya turun ke alam maut itu membebaskan semua orang tawanan, salah satunya yaitu nabi-nabi yang sudah pernah duluan ada yang mereka sudah pernah mengalami kematian nabi-nabi itu dan mereka diinjili Yesus di dalam neraka. Oh. Ya. Nah, kalau sekolah minggu itu masih pelajaran tentang bernyanyi, siapa Tuhan gitu loh. Tapi kalau Injil itu diceritakan bahwa Yesus Pantas. Makanya saya bilang, dia punya nama Kiko. Saya bilang, Bang Kiko, Anda ini tidak tahu apa-apa. Yang menjelaskan sama saya ini beliau seorang pendeta yang tawadu. Kalau di Islam itu bilang tawadu, kalau di di Kristen itu merendahkan diri. Beliau ini pendeta yang merendahkan diri, seakan-akan orang lihat itu bukan pendeta, tetapi beliau itu pendeta. Saya bilang sama beliau begitu. Nah, makanya beliau bilang, oh tidak, kalau kami di sekolah mingguan itu kami tidak pernah diajarkan begitu. Kami cuma tahu Yesus itu mati. Setelah mati 3 hari dia bangkit. Terus saya tanya, terus selama 3 hari dia kemana? Nah dia bilang, oh itu tidak tercatat di dalam apa kitab. Saya bilang, nah itu. Makanya saya bingung kan. Makanya saya bilang, Bang, saya bilang sama dia, Kiko, Anda itu tidak tahu apa-apa. Yang menjelaskan sama saya ini pendeta. Dia mengatakan bahwa Yesus itu ketika dia mati 3 hari, itu dia punya roh itu dia ke alam maut, yaitu ke neraka. Benar kan? Dia ke neraka untuk menginjili orang-orang di neraka sana. Begitu. Terus dia mengatakan begini, oh berarti Yesus di neraka disalibkan. Berarti Firaun diselamatkan. Nah jadi ada dia di bawah, cuma dia tidak mau naik ini. Saya jambak dia takut sama abang. Jadi tolong abang berikan pencerahan kepada dia di sini bang. Silakan bang. Nah. Yesus ketika mati 3 hari itu dia kemana, setelah itu dia bagaimana sehingga dia bangkit. Biar kita dapat penjelasan. Karena saya catat dari tadi bang. Saya setiap apa saya catat bang. Saya catat. Silakan bang.
Waduh. Ada nggak? Aku harus ambil sikap dulu. Siap, ambil sikap dulu. Ini pendeta yang merendahkan diri, tapi enggak usah bilang-bilang orang. Beliau tidak mau, beliau punya identitas ini terbuka, santai-santai saja, enggak usah bilang-bilang orang. Beliau seorang pendeta, tetapi diam-diam saja, cukup kita yang tahu teman-teman ya, jangan pernah bilang-bilang orang ya. Sudah banyak tahu, sudah banyak tahu. Oh, sudah banyak yang tahu. Siapa yang bilang? Bang Faruk. Oh, Bang Faruk yang bilang. Waduh. Udah dibongkar Bang Faruk. Ya coba kita sambut dulu. Semoga ini jemaat ini bagus kalau ada jemaat bisa belajar sama pendeta ini. Pendeta ini yang saya suka itu karena beliau merendahkan diri. Ya Liana, Islam Kristen. Liana, Liana, Liana. Assalamualaikum. Ya. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Liana? Islam. Oh iya. Ya saya izin Ya, turunkan saya dulu ya. Muslim, tapi dulu ya. sedikit. Sebentar. Iya, silakan. Bukan ya Pak, sebentar. Saya ini mualaf. Saya cuma agak pelik sedikit dengan itu judul Oten Tidak Selamat. Saya semalam ada melihat live Ustadz Pastor Loading. Di sana kan ada Ustadz Nababan yang banyak memberikan pencerahan. Sepertinya judul ini seperti monopoli ya. Kita Bukan monopoli bang, kita poliandri. Asus, apa juga mau memonopoli? Saya sudah menikah. Ya silakan. Ya silakan pendeta kasih pencerahan lah. Kita jangan fokus ke itu, kita fokus ke itu Bang Kiko itu. Memang Bang Kiko itu paling apa sekali dia itu. Tidak percaya pendeta punya bicara dia. Dari gereja mana dia? Dia dari apa? HKBP. Oh ya pantas. Nah, Pantas ya. Ya pantas. Kalau Kenapa HKBP, begitu Bang? Coba cerita Bang. Coba cerita, saya dengar. kalau HKBP mereka hanya tahu kalau kita berbicara tentang neraka dan tentang sorga itu belum sampai kepada mereka. Mereka hanya sebatas pengajaran. Ya. Nah, tapi kalau kita mau tahu tentang lebih banyak lagi, karena coba tentang akhir zaman aja di HKBP nggak dibahas tentang akhir zaman. Ya. Oh, akhir zaman tidak dibahas. Tidak dibahas karena masalah Yesus ketika mati, masalah Yesus ketika 3 hari dia mati itu tidak dibuka di dalam HKBP di gereja Protestan. Oh, Tidak dibuka. Astaga. Mereka menyembunyikan berarti ya. Mereka menyembunyikan Bang ya. Iya, karena kalau di HKBP itu tidak boleh pengetahuannya jemaat itu melebihi dari pendeta. Nah, kalau kita di Pentakosta itu kita diwajibkan untuk buka Alkitab. Selama pendeta itu Iya, kalau Pentakosta mantap. Pentakosta saya mantap itu. Berarti HKBP begitu. Berarti mereka sembunyi firman Tuhan atau karena nggak gimana? mau itu. Karena begini, kalau firman tentang bagaimana Yesus dan kemana Yesus setelah mati dan apa yang dialami Yesus dan tentang pencobaan juga itu di padang gurun itu tidak dibuka. Ini hanya dasar-dasar itu di HKBP. Oh, Hanya sebatas dasar-dasar. ini sabar ini HKBP mungkin. Papi, tolong penting. Ini HKBP ini. Ini bukan HKBP tapi BPKB ini. Tahu itu noise. Oke. Tahu itu noise, turun dulu. Iya silakan Pak. Kita lanjutkan. Kenapa? Apa yang membuat? Apa yang mendasar sehingga mereka tidak mau membuka? Padahal ini kebenaran loh. Untung Anda hadir di TikTok. Anda bisa menyampaikan kebenaran ini. Luar biasa Anda ini. Begini. Ya.
kalau kita di HKBP itu cuman diwajibkan ada buku ini yang namanya almanak. Jadi almanak itu tuntunan untuk membaca Alkitab. Melebihi dari di luar almanak itu kita nggak boleh baca yang lain. Oh, halo Bang. Halo. Tuban lagi. Abang, ini bagaimana Bang? Abang noise di situ Bang. Ya. Ya, Noise ya, Bang? oke sudah aman. Bagaimana tanggapan gimana, Abang Bang? Bang? Katanya HKBP ini kalian tidak mau membuka semuanya, kalian menyembunyikan firman Tuhan sebagian ini. Ini ilmu ini. Bagaimana itu tanggapan Abang coba? Saya nggak tahu tentang AKBP saya. Saya karismatik. Oh, kalau karismatik. Kalau karismatik mereka agak jujur lagi Bang. Apa? Maaf, ini pendeta apa rendah diri ya? Bagaimana kalau menurut Pak Pendeta? Siap. Kalau Saya karismatik Pak, bagaimana? abang ini. Oh, Ya, Pak Grogi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang karismatik? Mereka jujur juga dalam pelayanan atau gimana, Pak? Kalau karismatik itu mereka ini banyak mengalami tentang begini, supranatural. Oh, supranatural. Ya, pelayanan tentang roh. Jadi kalau karunia-karunia Roh Kudus itu lebih dalam kepada karismatik. Tapi pemahaman dia berbeda. Pemahaman dia ketika Yesus di dunia, Yesus masih manusia. Nanti mati baru jadi Tuhan. Oh, gitu. Datanya di Ya mana? atau bagaimana? Coba silakan tanya. Dia jemaat, dia masih jemaat. Bapak apa namanya? Bapak apa namanya ini? panggil aja Tuan. Oh, Pak Tuan ya, Pak Tuan. Di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 itu dikatakan, itu berbicara tentang Filipus yang menanyakan tentang keberadaan Bapa kepada Yesus. Di manakah Bapa itu Tuhan, supaya kami dapat melihat dan kami tahu siapa Bapa itu. Lalu Yesus berkata, tidakkah engkau tahu bahwa Bapa itu ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa? Karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus, maka dia jadi Tuhan. Oh itu. Oh. Nah, Betul di itu. dalam Betul. kemanusiaan, tetapi Roh Tuhan berdiam diri di dalam Yesus. Makanya Yesus dapat mengatakan bahwa yang kulakukan bukan atas dasar aku, karena roh yang di dalam dia, karena Allah yang di dalam dia menggerakkan dia untuk melakukan mujizat, untuk melakukan segala sesuatu. Ilmu ini. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan di 100% Tuhan, Betul. manusia 100% Tuhan, karena di dalam diri dia ada 100% Tuhan. Dan manusianya yang Yesus itu adalah manusianya, tapi roh yang di dalam dia itu Allah. Nah, jangan Bapak bilang itu dia manusia. Iya, manusia, tapi di dalam dia ada roh Allah. Tidak mungkin manusia dapat melakukan mujizat, tidak mungkin manusia dapat berjalan di atas air kalau nggak ada kuasa yang ada di dalam dia. Nah, udah ngerti kan Pak? Betul itu, betul. Berarti apa? Anda pemahaman Anda sudah kembali atau masih tetap sama bahwa Yesus nanti mati baru jadi Tuhan? Atau bagaimana pemahaman Anda? Ini ilmu nih. Coba. Sudah jelas itu sama Pak Pendeta, sudah jelas, sudah benar itu benar. Enggak ada yang salah. Berarti Anda sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari awal. Tadi saya mau dari awal sudah dong. Coba buka dalam biasa. Sudah percaya. Sebentar saya cari ayat ya. Sebentar cari ayat. Nanti saya kasih. Tuh kan, ini harus luruskan Pak, karena dia ini kemarin dia diskusi sama saya, dia mengatakan Yesus itu di dunia manusia nanti mati baru jadi Tuhan. Bahkan kemarin sempat, makanya saya mau itu Bapak ini itu harus hadir setiap hari Pak, biar luruskan mereka ini. Iya serius Pak, kan begitu. Bagaimana kalau menurut Bapak, benar tidak Pak Pendeta? Karena Anda sangat rendah diri, Anda pendeta yang rendah diri, saya luar biasa, saya akui loh. Saya akui. Bapak perhatikan dia punya narasi.
Bapak perhatikan dia punya narasi pasti bengkok, Pak. Perhatikan lah. Silakan, Pak. Tes. 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 Ya. Jadi gini Bang Loding. Ces. Aman, signal? Aman? Bang Loding? Aman. Ya, aman. Silakan gimana? Aman? Ya. Oke. Aman. Jadi Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang benar. Karena dia ada sebelum dunia ini ada. Nah, nyatanya itu di dalam Yohanes 8 ayat 58. Oh, berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Iya, Yohanes 8 ayat 58. Coba, Pak Pendeta boleh bacakan, Pak. Yohanes 8. Ayat 58. Nggak bacain ya. Bapak nggak bawa Alkitab? Saya lagi di luar nih, Pak. Dia tidak bawa Alkitab, Pak. Dia cuma bawa nyawa. Iya, nyawa Alkitabku di sini. Oh, berarti pemahaman dia ini sekarang sudah berubah. Berarti Yesus adalah Bapak itu sendiri ya. Oke, coba dulu minta tolong sama Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Silakan. Ayat 58 ya. Ya betul Pak Pendeta, pasal 8 ayat 58. Oke. Padamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, jadi itu yang bicara Yesus ya Pak, benar ya Pak Pendeta ya? Itu bicara Yesus. Yesus itu ada Dalam sebelum perikopnya- Abraham ada. Perikopnya aja sudah mengatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ya betul. Artinya Yesus ini lebih dahulu dia ada dan dia menunjukkan bahwa dia Bapa dan Allah. Nah, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang segala sesuatu diciptakannya. Jadi jelas bahwa Yesus itu dia Tuhan semesta alam, dia menciptakan langit dan bumi. Begitu Pak Pendeta. Saya setuju dengan narasi Pak Pendeta dalam Yohanes 14 itu. Jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dia sendiri. Kira-kira begitu Pak Pendeta. Ada satu pemahaman ya. Ya, nggak ragu lagi ya bahwa Yesus itu bukan selama dia ada di manusia dia sudah menjadi Tuhan ya. Ya, waktu itu kan saya berbincang sama Abang Loding ini. Memang secara dilihat kasat mata, Yesus kan manusia. Hakikat dia adalah manusia dan hakikat dia juga adalah Allah. Nah, saudara kita dari Islam kan bilang Yesus adalah utusan. Betul, dia utusan, nggak salah dari dia, tetapi di dalam tubuhnya ada kepenuhan Allah. Betul ya Betul. Pak Pendeta? Betul. Jadi kita satu hati connect nih. Oke. Connect dulu Pak, makanya di dalam Yesus itu ada Allah dan Allah di dalam Yesus. Jadi kalau dan dia berkata, kalau kau ingin melihat Bapa, kau sudah melihat aku. Kalau kau sudah melihat aku, berarti kau sudah melihat Bapa kan? Iya. Iya betul. Jadi kayak gitu Pak Pastor Roding. Jadi sudah saya paham. Soalnya sabar, Bapak Pendeta, kalau menurut Bapak Pendeta bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri. Ya, Adalah Yesus Bapa. itu Bapa sendiri. Oh, berarti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa itu dia sedang mengajar, dia sedang mengajarkan, menunjukkan caranya berdoa kepada itu, caranya berdoa seperti ini. Itu pengajaran. Ya, karena begini Pastor Loading. Ini semua yang ada di sini semua ini adalah tentang pengajaran. Ini semua Coba tentang baca pengajaran. Matius 11:25, bagaimana tanggapan Anda? Soalnya takutnya ada yang bawa ke situ. Ini bagus nih. Ini saya bersyukur alhamdulillah Pak Pendeta sama Pak Tuan ini Bang Tuan ini
bantuan ini sudah satu paham, ini luar biasa, saya tepuk tangan. Ini netizen saya pun mendukung, luar biasa. Coba Matius 11:25. Matius 11 Ayat 25. Ini luar biasa paham ya. Ini paham-paham luar biasa ini. Ini guru-guru semua, saya sangat bersyukur nih. Ya Ari, ya sabar. Ari, dibuka kameranya dulu Ari. Ari. Iya, iya. Ari. Ya, sabar Pak. Oke. Tunggu. Ya. Iya, oke. Ya Ari, saya sangat bersyukur pada hari ini Ari, karena saya bisa dihadiri oleh Bapak Pendeta yang sangat rendah hati. Saya yakin beliau tidak seperti pendeta-pendeta yang lain, dan beliau banyak sekali diberikan hikmat. Jadi beliau punya penjelasan tadi, akhirnya Bapak Tuan di bawah ini sudah setuju bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana Ari sebagai pandangan dalam mesianik, bagaimana? Apakah Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Kalau dibilang Allah Bapa itu Yesus sendiri, memang benar sih, tapi nama Allah itu harus diganti dengan Yahweh, dan Yesus itu harus diganti dengan Yesua. Jadi diganti pakailah nama aslinya. Iya. Sorry. Enggak. Bang, ini Kristen yang enggak, Bapak Pendeta ini dan ini Pak Tuan ini adalah ini polanya masih Krispolio nih, mereka berdua ini. Sabar Bang Ari. Gantian. Ini Bapak Mereka Pendeta pasangan rendah hati. Sabar Bang Ari. Sabar Ari gantian, ini Pak Pendeta masih rendah hati, kasihan. Pak Pendeta rendah hati, tolong hargai. Silakan Ari. Gantian, nanti digasin. Ari gantian. Begini Bang Ari. Nanti modelnya kita, karena gini tuh loh. Kita ini nasional. Nasional itu kayak gini, kita Indonesia. Kalau saya mungkin ada di Israel, saya akan mengikuti tradisi Israel. Saya akan panggil Yesua HaMashiach. Saya akan panggil Yesua HaMashiach karena saya ada di Israel. Luar biasa. Kalau saya ada di gereja mesianik, nah, karena Paulus mengatakan, kalau kau sedang berada sama anak-anak, kau harus seperti anak-anak. Kalau kau berada sama orang tua, kau harus seperti orang tua. Nah, kalau saya ada di Indonesia, karena bahasa yang pertama yang dipakai datang ke Indonesia untuk mengenalkan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Ya? Yesus Kristus, itulah yang disampaikan kepada Indonesia, yang sampai kepada itu ya, juru selamat adalah Yesus Kristus. Tetapi kalau saya datang kepada suku Bani, saya harus bahasa mereka, yaitu Yesua HaMashiach dan Elohim. Maaf, saya tidak pakai YHWH karena kenapa? Itu nama yang sakral. Itu nama yang sakral. Saya harus pakai nama Elohim. Bagaimana bangsa Yahudi memanggil Bapa itu adalah Elohim. Tentang YHWH itu tergantung bagaimana kamu menyebutnya itu dengan memakai itu. Maaf, kalau kamu paksakan saya untuk memanggil nama itu, nanti dulu. Nanti saya dimarahin oleh orang Israel. Nama itu kudus. Jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, setuju saya itu Pak Pendeta, setuju. Aku tanggapi Setuju. Pak Bang. Iya, ini masih Krispolio semua ini. Pola kekristenan kita itu ke Ibrani Pak, bukan ke Yunani atau Arab. Jadi jangan memakai nama. Bapak ada di mana? Bapak ada di mana? Bapak ada di mana? Sekarang ganti pakaian Bapak, Ibrani. Bapak ini Sekarang tidak paham firman Tuhan. Jadi iya, saya begini Pak, dengarkan saya ya Pak ya. Kewarganegaraan Bapak ganti kewarganegaraan Israel. Sekarang yang namanya firman. Sekarang ganti kewarganegaraan Israel. Agama, budaya, tidak memandang. Dengar dulu. Bapak ini nggak paham, nggak ngerti. Tidak. Saya jangan bilang saya tidak paham. Bapak ini lucu loh, Krispolio. Terserah kau mau bilang apa. Kau orang Indonesia, kau
Kau mau Tidak pakai bahasa. begitu, Pak. Aduh, yang Pak dengar dulu. Yang namanya firman Tuhan itu dengar kamu aja kayak gini. berlaku. Kalau kamu mau Ibranian, kamu harus pindah ke jauh di sana. Ya. Pindah kamu Tidak dengarkan. begitu, Pak. Aduh, Pindah. Bapak ini, aduh, Nah, tidak begitu, Jadi Pak Pak. Pendeta, Abang hari ini penganut dari bahasa Ibrani. Ya, saya tahu Makanya Mesianik. dia menyebut nama Tuhannya Tahu, adalah itu orang Yahudi rata-rata. Itu orang Yahudi rata-rata. Bukan orang Indonesia. Orang Indonesia ke Yahudian itu udah salah. Ganti pakaianmu, ganti warga negaramu. Jadi Bapak ke Arab-Arapannya, Bapak ke Arab-Arapannya. Oh, saya nggak Indonesia. Silakan Bapak ke Arab-Arapan. Saya Indonesia. Lucu deh, Arab-Arapan. lucu. Saya Yesus Kristus. Nah, Ini Pak, yang namanya firman Tuhan dan nama Tuhan itu untuk seluruh Kristen di dunia, Pak. Tidak memandang suku, tidak memandang bangsa. loh. Aduh ini Yesus- Bapak, aduh. dengar saya. Bapak ini sekolah di mana sih, Pak? Yesus mengikuti Bapak sekolahnya tradisi. di mana? Ketika di mana dia lahir, Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi. Tapi Nama kalau itu Yesus bukan lahir di bahasa, tanah Batak, Pak. kalau Nama Yesus itu- lahir di Indonesia, dengar saya. Kalau Yesus lahir di tanah Batak, Bapak, dia akan Bapak, menjadi, ya. dia pakai bahasa Batak atau bahasa orang Indonesia. Ayo lo, mau ngomong apa lo? Enggak begitu, Pak. Mau ngomong apa? Nama itu bukan bahasa, Pak. Nama itu bukan bahasa. Loh. Jadi bedakan nama, Kamu nggak ngerti konteks budaya. jabatan, bahasa dan Tuhan itu budaya. berdasarkan konteks budaya. Jadi konteks budaya itu kau lihat. Kau lihat, belajar dulu konteks budaya. Kau jangan ke Yahudi-Yahudian. Hah? Kau matikan ke Bapak ke Indonesia. Arab-Arapannya, ke Oh, Arab-Arapannya. enggak, itu kan Indonesia, Di men. mana? Itu kan Indonesia. Di mana Ke kau pakai Arab-Arapan nggak Bapak? di mana kau pakai bahasa Arab? Silakan ke Arab-Arapan. Elohim. Di Yunanian. Itu Allah. Elohim. Allah itu bahasa apa coba? Elohim, aku pakai Elohim. Allah Yesus itu bahasa. Elohim. Elohim itu apa coba? Elohim itu apa? Nama apa gelar coba? Gelar. Iya, kenapa Bapak, jadi Bapak berdoa dalam nama Elohim, saya berdoa begitu. Aduh Bapak ini lucu Dalam deh. nama Elohim. Udah turun deh. Kau bilang turun. Pak, Aduh. pola ke Kristen. Apa? Kaulah yang menolak kebangsa negaraan, kau tolak Indonesia di dalam dirimu. Kau menyangkal Indonesia. Oh tidak begitu Menyangkal Pak. Indonesia di Yang dalam namanya dirimu. yang namanya firman Tuhan tidak memandang begitu, tidak Bapak ini lucu deh, lucu nggak paham firman. Kamu mau nama Tuhan apa? Elohim. Begini Pak, aku Hah? kasih tahu ya. Kau Indonesia yang mengaku di orang Yahudi. Begini. Jadi Bapak, silakan Bapak begini. ke Arab-Arapan Bahasamu aja di tidak Yunanian kau. ya. Bahasamu aja tidak. Kau bangsamu aja tidak kau anggap. Saya pakai bahasa Indonesia, saya tidak bahasa Arab. Itu Allah itu milik siapa Saya coba? pakai bahasa Punya Indonesia, saya tidak kepunyaan pakai bahasa siapa Arab. coba? Pastor Rodin saya pakai bahasa Arab. Mana? Nah, di LAI kata-kata Arab banyak, istilah-istilah Arab banyak di kitab umum. Di LAI kitab-kitab nama-nama Arab itu surga, iblis Berarti pengaruh itu, enggak pengaruh. milik siapa coba? Iman itu bukan soal Itu nggak boleh konteks Pak. budaya. Itu Kamu nggak ngerti namanya konteks mencuri. budaya, kamu nggak ngerti Itu sejarah. namanya mengambil. Kamu nggak ngerti sejarah. Udah. Bapak, Oh. Bapak yang tidak tahu. Aduh, pusat kekristenan kemana Pak? Pusatnya kemana? Ya sudah. Aduh, Bapak Sudah, ini. ya sudah. Berarti kau yang pintar. Oke, kau pintar. Kau pintar ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi pemirsa ya yang umat Muslim, saya adalah Kristen Indonesia. Jadi yang pertama kali sampai kepada bangsa saya, kepada bangsa Indonesia itu adalah Yesus Kristus. Kalau saya pakai YHWH, saya harus kembali ke Israel. Iya betul Bapak. Bapak ini kalau saya lihat Bapak ini memang pertahankan keimanannya kuat karena berubah-berubah. Kalau kawan saya di bawah ini dulu saya sangat apa sama beliau, tapi pertama beliau punya keyakinan itu Pak, Yesus itu di dunia manusia
setelah mati baru jadi Tuhan. Tapi sekarang dia sudah kembali ke pokok yang sebenarnya ini. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Salah Ya? kita Pak kalau kayak gitu Pak. Iya. Tidak salah. Begitu